Akibat penduduk Jepang di bidang politik. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapus pengaruh berat dan menggalang dukungan masyarakat agar memilih Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung ke Indonesia pada September 1943. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan, antara lain 1. Melarang pengguna bahasa Belanda dan mewajibkan pengguna bahasa Jepang. 2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. 3. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 4. Melakukan sekretariat setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tonohika. 5. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Dampak positif di bidang politik. Dampak positif penduduk Jepang dalam bidang politik ada 4. Berikut ini penjelasannya. Pertama, bahasa Indonesia mulai berkembang dan saat itu bangsa Indonesia menjadi nomor 2 setelah bahasa Jepang. Kedua, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahannya. Hal ini membuat para tokoh-tokoh pelopor bangsa sering berkumpul dan akhirnya tercetuslah ide tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Ketiga, semangat anti Belanda saat penjajahan Jepang meningkatkan sebab Jepang sangat mendukung sikap tersebut. Kemudian menimbulkan rasa nasionalisme berbangsa pesat. Keempat, membuka pintu bagi para tokoh-tokoh atau lebih tepatnya memaafkan tokoh penting bagi kepentingan Jepang, tetapi hal tersebut malah sebaliknya para tokoh memaafkan Jepang demi kepentingan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Dampak negatif di bidang politik. Dampak penjajahan Jepang dalam bidang politik di Indonesia ternyata tidak hanya mengakibatkan dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Berikut 2 dampak negatif. 1. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik, kemudian pemerintahan Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Kondisi bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang dari segi politik ataupun militer, pemerintahan Jepang mengajakkan bekerja sama golongan nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Saihir. Jepang menggabarkan bahwa golongan nasional ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam diberi bebas untuk membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Kebijakan penduduk Jepang di Indonesia di bidang politik. Kebijakan Jepang di bidang politik adalah melarang, membubarkan, dan melarang aktivitas semua organisasi politik yang bukan dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajakkan kerjasama golongan-golongan nasionalis. Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Namun kemudian justru Jepang mengeluarkan undang-undang yang merugikan bangsa Indonesia di bidang politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang Pengabdikan Seluruh Organisasi Nasionalis. Dengan demikian, kebijakan Jepang di bidang politik adalah melarang, membubarkan, dan melarang aktivitas semua organisasi politik yang bukan dibentuk oleh pemerintahan Jepang.